IHSG hari ini ditutup turun lagi minus 31 poin atau turun 0,44% ke level 7009,72. IHSG hari ini juga jebol support yang ada di 7015. Hari ini closingnya di 7009. Belum ada tanda-tanda untuk balik arah, kecuali besok closingnya di atas 7015, maka ada peluang menuju ke 7075. Namun bila ternyata besok masih merah lagi, ada resiko IHSG masih koreksi lagi menuju ke support terdekat yang ada di sekitar MA200, yaitu di 6927, yang artinya IHSG beresiko untuk meninggalkan level psikologisnya yang ada di 7000. Nah, di saat IHSG turun, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham-saham sektor CPO, di mana yang pertama ada saham Ali, kemudian LSIP, SSMS, kemudian Gesco, dan yang terakhir ada saham BWPT. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Ali atau Astra Agro Lestari. Ali hari ini ditutup stagnan di angka 8250 per lembar saham. Ada 7.000 lot saja yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 6 miliar. Asing net sell dan sudah net sell sejak tanggal 14 September yang lalu hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK dan juga CP. Dari segi teknikal, Ali hari ini membentuk doji, jadi besok perlu cermati arahnya, apakah mulai ada perlawanan atau masih turun, karena doji ini masih belum konfirmasi apa-apa. Support terdekat ada di 8125. Bila ternyata besok closingnya di bawah 8125, berarti Ali masih ada resiko lanjut koreksi menuju ke support terdekat selanjutnya yang ada di 7875. Sebaliknya, bila ternyata besok hijau, apalagi closingnya di atas MA5, maka ada peluang Ali untuk reversal dengan target terdekat. Resisten ada di 8650. Bila ini kemudian mampu dijebol, target selanjutnya ada di MA20 yaitu 8850 dan MA60 yaitu di sekitar 9150. Yang kedua ada saham LSIP atau PP London Sumatera Indonesia. LSIP hari ini juga ditutup stagnan di angka 1080. Ada 43.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 4,7 miliar. Asing net sell juga dan sudah net sell sejak tanggal 19 September hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker YU, BK, dan juga YP. Dari segi teknikal, LSIP juga belum konfirmasi untuk balik arah. Closingnya sama seperti kemarin, tapi LSIP candlenya masih merah. Oleh karena itu, dalam waktu dekat LSIP masih ada risiko untuk koreksi dan support terdekat ada di 1040. Bila ini ternyata mantul, berarti ada peluang reversal, namun bila ternyata 1040 ini dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke 975. Resisten terdekat, kalau misalkan yang terjadi sebaliknya balik arah, resisten terdekat ada di 1095. Bila kemudian closingnya di atas ini, ada peluang untuk lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1130 atau bahkan ke 1185. Yang ketiga ada saham SSMS atau sawit sumber mas sarana. SSMS hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 3,86% ke harga 1345 per lembar saham. Ada 43.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 5,8 miliar. Asing net buy hari ini setelah 2 hari sebelumnya selalu net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan terlihat jelas ada akumulasi meskipun nggak banyak yang dipimpin oleh broker KZ. Dari segi teknikal, SSMS masih dalam fase sideways dan hari ini sempat menyentuh resist yang ada di 1360 sebelum closingnya di 1345. Besok SSMS ada peluang untuk menguji resist lagi dan bila ini mampu ditembus, target selanjutnya ada di 1410. Bila kemudian 1410 ini dijebol juga, peluangnya bisa menuju ke sini sekitar 1470. Sebaliknya, bila ternyata besok
mencoba menguji resisten kemudian malah merah lagi atau tidak mampu jebol, ada risiko masih sideways lagi, alias koreksi dulu, balik lagi, dan titik yang bisa cermati ada di sekitar supportnya yang ada di 1270. Selama nggak closing di bawah ini, berarti masih ada peluang untuk balik arah, namun bila closingnya di bawah 1270, resikonya bisa turun lebih dalam, keluar dari fase sideways, dan menuju ke support selanjutnya yang ada di 1205. Yang keempat ada saham GOSCO atau GOSCO Plantation. GOSCO hari ini ditutup naik 4 poin atau plus 3,63% ke harga 114 per lembar saham. Ada 134.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 1,5 miliar. Asing net buy dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK, BK, dan juga PD. Dari segi teknikal, GOSCO hari ini ditutup hijau akhirnya setelah berhari-hari selalu merah. Support terdekat ada di 106 dan sempat disentuh pada tanggal 30 September yang lalu. Hari ini kemudian mantul, namun belum konfirmasi. Kalau misalkan besok hijau lagi, baru GOSCO ada peluang untuk lanjut naik menuju ke resisten terdekat yang ada di 120. Kemudian selanjutnya targetnya ada di 133. Sebaliknya, bila ternyata GOSCO merah lagi, berarti ada resiko masih akan menuju ke support yang ada di 106. Namun kalau 106 dijebol, resikonya bisa turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya. Yang terakhir ada saham BWPT atau Eagle High Plantation. BWPT hari ini ditutup stagnan di angka 66 per lembar saham. Ada 94.000 lot saja yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 626 miliar. Asing net sell dan sudah net sell sejak tanggal 22 September hingga hari ini dari transaksi broker, namun ada akumulasi yang dipimpin oleh broker IF dengan net buy 45.000 lot dan rata-rata belinya di 66,33. Dari segi teknikal, BWPT masih sideways di sekitar area support. Support terdekat ada di sini 64. Kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan dijebol, ada risiko turun lebih dalam lagi. Dan sebaliknya, resisten terdekatnya ada di 69. Kalau misalkan ini ternyata dijebol, BWPT ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 72, kemudian di 76. Nah, itulah ulasan analisa teknikal 5 saham sektor CPO yang bisa dicermati untuk perdagangan besok hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur mana manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar naik ataupun dibuat turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.